Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat. Semoga sholawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, tentu khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada di dalam Islam. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan surat Allah ataupun firman Allah yang saya petik dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Di situ kita dapatkan ada kalimah alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Jadi kata alif lam mim di situ adalah sebuah simbol yang menunjukkan kepada kita bahwa alif lam mim itu adalah kitab, adalah bacaan, adalah sesuatu yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, dan yang dijadikan pedoman hidup. Kenapa sedemikian? Alif lam itu adalah singkatan daripada nama Allah. Jadi Allah itu adalah nama dari zat yang maha agung. Kalau sudah nama tentu tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya, tidak ada katanya, tidak sama dengan segala sesuatunya. Itulah nama.
Oleh karena itu dia menyatakan dirinya kepada Mim. Mim itu Muhammad. Nah, kalau ingin kita mendengarkan suara Allah, dengarkan kata Muhammad. Ingin mendengarkan keterangan Allah, dengarkan keterangan Muhammad. Ingin melaksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Muhammad. Ingin menjauhi larangan Allah, jauhi larangan Muhammad. Itulah makna daripada alif lam mim tadi. Jamaah yang saya hormati, kenapa saya menyampaikan kalimat yang seperti itu? Katakanlah mungkin dalam dunia Islam dianggap tabu atau tidak biasa. Sebenarnya benarlah kata Allah dan Rasul, adinu wal aklu la dinul man la akal. Agama itu adalah akal. Tidak adalah keberadaan agama itu bagi kita kalau akal kita tidak kita gunakan untuk memikirkan keberadaan agama itu, khususnya kitab Quran ini. Coba kita perhatikan Yasin wal Qur'anil hakim innaka la minal mursalin. Ya itu huruf nida, artinya wahai, wahai sin. Demi Quran yang penuh hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau wahai sin adalah satu di antara Rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Jadi sin ini menuju kepada Muhammad. Begitu juga surat Toha. Toha itu nama Muhammad. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami menurunkan Quran ini kepada kamu untuk menjadikan kamu susah. Illa tazkira liman yakhsha, kecuali Quran ini untuk peringatan bagi mereka yang takut kepada Allah. Jadi gamblang betul bahasanya, mudah betul bahasanya untuk kita pahami. Dengan catatan memang kita fikirkan keberadaannya. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman lagi, sedemikian itu kitab. Kenapa alif lam mim dikatakan kitab? Suara Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Muhammad. Maka seketika Muhammad bersuara berkata, dicatat oleh sahabat pada kitab, maka jadi kitab Quran. Nah, kitab Quran itulah la qaulu rasul karim. Sesungguhnya Quran itu adalah perkataan Rasulku yang mulia. Artinya itulah pedoman. Kitab Quran itulah pedoman yang bermula daripada Muhammad. Muhammad itu bermula daripada Allah. Nah, kitab Quran itu pedoman bagi orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Pedoman bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Tidak perlu jauh-jauh kita mencari definisinya. Sambung sajalah ayat tadi. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa bimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Kepada Allah dia percaya, kepada Rasul dia percaya. Bagaimana dia bisa percaya? Karena orang yang bertakwa itu pada hakikatnya dia itu gaib. Mana dianya? Itulah dia adalah diri kita masing-masing. Itulah dia ruh, itulah diri kita sendiri. Itu orang yang bertakwa. Kemudian dia juga yang mendirikan sholat. Dia juga yang mendirikan sholat. Makanya kata Nabi, as-sholatu mirajul mu'min. Sholat itu saat narirnya mukmin kepada Allah. Mukmin itu siapa? Mukmin itu dia. Dia ruh tadi, dia yang gaib tadi. Makanya kita kadang-kadang tidak perhatian, kurang memperhatikan. Nah, kenapa dia dikatakan mukmin? Karena dia yang pernah melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan langsung dengan Tuhannya. Coba lihat surat Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah seketika kami mengeluarkan semua roh anak Adam. Roh di situ adalah roh kita juga. Kami angkat saksi atas diri mereka satu persatu. Kami tanya kepada mereka, adakah tidak aku ini Tuhan kalian? Ya karena mereka melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan langsung dengan Tuhannya. Tentu dijawabnya, bala syahidna. Benar engkau Tuhan kami, kami menyaksikan. Itu sebabnya kenapa ruh itu dikatakan al-mu'min. Nah, dia itulah yang sholat. Dia itu yang sholat. Dan dia pula yang berinfak dan bersedekah dengan rezeki-rezekinya.
Nah, bagaimana kita bisa memahami ini? Tidak mungkin kita bisa bangun pagi, ke pasar, ke kantor, ke kebun, kalau tidak ada ruh. Jadi ruh itulah yang bersuara, berkata, bekerja untuk kita mencari uang. Kemudian ruh itu juga yang menginfakkan sedekah kemana-mana untuk kepentingan kita dan akhirat kita. Ini kadang-kadang kurang diperhatikan oleh orang akhir zaman karena tidak begitu fokus kita kepada kajian agama. Nah, sekarang mari kita lihat. As-sholatu mirajul mu'min. Yang sholat itu adalah mukmin. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana yang sholat, mana yang sembahyang. Padahal kita Quran dijelaskan itu surat Toha ayat 14. Sebagaimana Allah menasihati Nabi Musa. Apa kata Allah? Ya Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu, sembahyanglah kamu kepadaku dan dirikan sholat. Di dalam sholat yang kamu ingat aku. Jadi antara sembahyang dengan sholat itu beda, saudara. Kalau sholat itu mengingat, artinya dengan ingatan. Ingatan itu yang sholat. Sedangkan yang kita lakukan 5 kali sehari semalam, yang bersuara mulai dari takbiratul ihram sampai ke salam, itu baru sembahyang namanya. Yang jadi pertanyaan adalah, kita ini selama ini sudah sholat atau belum? Atau mungkin baru sembahyang? Kenapa sedemikian? Hanya sholatlah yang dinilai oleh Allah. Kalau masalah sembahyang, Anda bisa berdiri, ya berdiri, kata Rasulullah. Anda tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Tidak bisa berbaring, ya kedipkan mata. Tidak juga bisa hati Anda. Tidak juga bisa apa boleh buat minta tolong kepada orang menyembahyangkan Anda. Kan begitu, kalau masalah sembahyang. Tapi kalau masalah sholat tidak bisa begitu, saudara. Karena sholat itulah ingatan. Mengingat kepada Allah. Mana Allah yang mau diingat? Mana dianya Allah yang mau diingat? Bagaimana kita mengingat Allah? Tidak bisa. Allah itu adalah nama. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatu. Itu Allah. Makanya dia menyatakan kepada dirinya pada Muhammad. Dan Muhammad juga tidak nyata. Tidak ada lagi hari ini. Kemana kita mau cari dia? Makanya kita buka kitab Quran. Ada sinyalemen, ada tanda untuk kita. Apa bunyinya? La uqsimu bihazal balad wa anta halun fi hazal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, bahwa engkau tetap ada dalam negeri ini. Nah, negeri yang mana itu? Ditulis pula di situ Mekah. Tambah parahlah pemahaman ini. Negeri yang dimaksud oleh Allah adalah negeri yang gaib. Di luar siadarul alam, namanya negeri Bakkah. Makanya ditulis surat Ali Imran 96-97. Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bi Bakkah. Hudalil alamin. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mendakalahu kena amin. Sesungguhnya kata Allah. Ini Allah yang ngomong, Rasul yang menyampaikan. Rumah yang pertama kali aku yang membuatnya, kata Allah. Itulah rumah yang di negeri Bakkah. Bukan Mekah, Bakkah. Diberkati rumah itu. Petunjuk bagi alam semesta. Sebenarnya bukan rumah itu petunjuk. Yang di dalam rumah itu yang membawa petunjuk. Yang di dalam rumah itu membawa agama. Siapa beliau? Beliau adalah Rasulullah. Dijelaskan pada surah As-Saf. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah. Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama. Jadi petunjuk dan agama ada pada Rasul, tidak pada Allah. Beliau ada di dalam rumah itu. Nah, makanya untuk mempermudah agama ini, negeri Bakkah dijadikan oleh Allah Mekah di dunia. Baitullah di sana, dirin Ka'bah di dunia. Di situ ada makam Ibrahim, di sini ada makam Ibrahim. Maka dipintahkan ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita untuk datang ke sana. Makanya ada kalimat yang bunyi, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka masjidil haram. Dari mana saja kamu keluar? Artinya orang mana saja kamu, bangsa mana kamu, dimanapun kamu berada, apapun profesi kamu, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Wajah yang mana? Bukan wajah tubuh. Bukan wajah tubuh. Wajah tubuh ini bisa kemana-mana. Tapi wajah ruh itu, itulah ingatan. Hadapkan ke sana.
Sesampai di sana, falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini, dia menuju kepada Ka'bah. Selanjutnya bagaimana? Fatakhizu min maqami Ibrahim musholla. Baru ketemu kita. Ambil sebagian makom Ibrahim. Mau di utara, mau di selatan, mau barat, mau timur. Nah, tetaplah kamu di sini. Jangan kemana-mana. Jangan ke mall, jangan ke kebun, jangan ke kantor. Mantap kamu di sini. Di sinilah kamu berdiri, ruku, itu di sinilah kamu berucap dan mengatakan kata-kata sholat. Itu pun juga kadang-kadang kita keluar masuk. Pak Abu Fikri, kami tidak mau sholat seperti itu, kami mau sholat seperti biasa. Silakan saja. Tapi ada ancaman. Apa ancamannya? Anda buka surah Al-Anfal ayat 35. Saya tidak mau menyampaikan argumentasi ini tanpa ayat. Apa bunyinya? Wa makana sholat tahun idal bait mutaka wa tasyiq fasuqu azaba bima kuntum takfurun. Tidaklah sholat mereka itu di sisi Baitullah, artinya tidak di situ. Sama dengan bersiul-siul saja dan bertepuk tangan saja. Apa itu bersiul? Suara bagus, kata bagus, makhraj bagus, tajwid bagus, suara lagunya bagus, sehingga banyak orang menangis. Kenapa orang nangis? Bukan karena kata-katanya, tapi karena iramanya. Itu bersiul-siul kalau tidak di situ. Makanya dilanjutkan ayat tadi, fazuku azaba. Kenapa diazab? Azab apa? Azab penyakit hati. Pembenci ke orang, iri ke orang, dengki ke orang. Itu kalau tidak sholat di situ tidak dicabut oleh Allah, saudara. Makanya Al-A'raf 43 menjelaskan bahwa pada waktu itu, di tempat itu, Allah mencabut penyakit hati dari dada mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ kami cabut hati mereka, penyakit hati mereka. Apa yang mengalir di bawahnya? Sungai apa? Itulah air Zam-Zam. Real semua itu. Maka di kehendak kita seperti itu. Kalau Allah tidak cabut penyakit hati kita ini, mau sembahyang bagaimanapun kita, taat bagaimanapun kita, masih ada benci kepada orang, dengki ke orang-orang, iri kepada orang, masih ada. Kalau begitu masih kotor kita ini, belum bisa kita kembali kepada Allah. Begitu. Kalau penyakit ini tidak dicabut, lama-lama dia merembet. Seperti yang Allah katakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati itu ada penyakit. Kalau tidak dicabut-cabut, dia akan melimbah, bertambah-tambah. Merembet kemana? Ke fisik. Makanya kita banyak sakit, kepala lah, badan lah, macam-macam. Semua itu bermula pada hati kita, saudara. Ini petunjuk Allah dan Rasul. Nah, rasakan oleh kamu azab bima kuntum takfurun. Nah, sudah. Oleh karena kamu kafir, sudahlah sholat, Allah mengkafir-kafirkan, Rasulullah mengkafir-kafirkan. Kenapa? Tidak ikut prosedur. Jadi kajian Allah Rasul tidak mengkafirkan orang beragama dengan kita. Berbeda merek dengan kita, bukan itu. Kita itu mengingkari kebenaran, itulah kekafiran. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, wajar kalau Rasulullah berkata, bainal kufar wal mu'min tarkus sholat. Perbedaan orang kafir dengan orang beriman hanya dalam hal meninggalkan sholat. Kalau dia mantap di tempat itu, itulah dia orang beriman. Tapi kalau dia tinggalkan Allah, dia tinggalkan Rasul, dia tinggal tempat itu, maka dia tidak beriman lagi. Dia ingkar, dia kufar, dia kafir. Ini real adanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa sa'ilul mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Semua yang saya sampaikan tadi adalah kajian hakikat yang tertuang pada kitab Quran dan Sunnah. Ini yang sebenarnya jarang disampaikan, tapi tidak apa-apa disampaikan sekali-kali. Setidak-tidaknya jadi bahan pertimbangan, jadi bahan peringatan kepada kita. Apakah agama kita sudah pas atau belum? Dikhawatirkan nanti ajal kita sampai, waktu kita habis, ternyata kita belum beragama. Ternyata ibadah kita tertolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan prosedur. Baik, kita berdoa kepada Allah.
Semoga Allah memaafkan kita, mengampuni kita, dan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus yang kita kehendaki, yaitu Allah dan Rasul. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fil hadzal zuhri hadarna fi adrotika, aina hadarna fi adrotika bizzambina katsira, fazalika fa'fil lana ala zunubana, fa'fil lana ala zunubana, fa'fil lana ala zunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tamati minal bala'i dunya balil akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Rabbana wa taqabbal minna salatana wa siyamana wa tahassu anna wa tadaru anna wa zikrina wa qiraatal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurban hanil fasih wal munkar wal ba ya'izukum la'alakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.